Mungkin Anda sedang mempertimbangkan untuk berganti karir atau memulai suatu usaha baru, tapi belum memiliki sarana yang Anda butuhkan untuk melakukan lompatan tersebut. Atau mungkin Anda merasa terjebak dalam pekerjaan Anda dan tidak tahu pasti cara untuk maju. Mungkin Anda baru saja kehilangan pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Apapun yang sedang Anda alami dalam hidup ini, apapun cita-cita Anda pasti ingin memperluas batasan dan membuka diri untuk berbagai peluang bagi diri Anda. Ada satu kesamaan yang dimiliki orang-orang yang meraih keberhasilan dalam hidup. Mereka seakan melakukan sesuatu yang berbeda dan istimewa, dengan memaksimalkan kemampuan yang mereka miliki untuk meraih cita-cita mereka. Dan itulah membuat mereka memiliki otak pemenang. Sedangkan otak yang biasa-biasa saja, dia biasanya hanya mampu melakukan pekerjaan sehari-hari atau rutinitas dengan cukup baik. Kali ini yang akan dibahas oleh Fatria Book, buku berjudul The Winner's Brain. Buku ini diterbitkan tahun 2010 dan cetakan pertama dalam bahasa Indonesia itu tahun 2012 dengan judul Otak Pemenang. Buku ini ditulis oleh Jeff Brown dan Mark Ensky. Dalam buku ini, penulis bermaksud menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi otak berhubungan dengan kesuksesan. Penulis juga mengutip berbagai penelitian dengan cermat, kemudian melakukan diskusi dengan pemikir-pemikir terkenal dalam bidang ilmu saraf dan psikologi, serta memperkuatnya dengan berbicara dengan orang-orang dari perwujudan otak pemenang. Kesadaran diri atau membayangkan diri Anda menjadi pemenang. Rasa kesadaran diri yang sesuai akan membantu Anda mendapatkan pemahaman yang lebih tentang diri Anda, bagaimana Anda berhubungan dengan dunia, dan bagaimana dunia berhubungan dengan Anda. Kesadaran diri secara khusus mendongkrak ukuran bakat Anda serta kekurangan yang harus Anda atasi. Kesadaran mengandung arti cara berpikir yang terpusat saat ini dan tidak berprasangka di waktu yang telah lalu atau yang akan datang. Untuk menumbuhkan kesadaran ini, Anda dapat memulainya dengan mengakui apa yang Anda rasakan pada suatu saat tertentu dengan menyatakan secara lantang. Sebagai contoh, ketika Anda marah, katakan Anda marah. Dan ketika Anda bahagia, maka katakanlah Anda bahagia. Otak pemenang sangat mahir dalam melakukan perjalanan waktu untuk menghubungkan kesadaran diri di masa lalu dengan diri saat ini. Bila Anda merasa benar-benar berani, tontonlah film koleksi tentang diri Anda sendiri. Perhatikan dengan cermat ekspresi, isyarat, serta komunikasi nonverbal Anda lainnya. Apakah itu gambaran yang Anda ingin tunjukkan kepada dunia? Pikirkan hal-hal yang Anda lakukan dengan baik untuk mengekspresikan diri Anda dengan hal-hal yang Anda anggap perlu dilakukan sedikit perbaikan. Anda juga bisa memejamkan mata, kemudian bayangkan kembali sebuah pertemuan dengan orang-orang lain. Ini bertujuan guna mengetahui apa kesan Anda tentang cara Anda bertindak dan bereaksi Anda, apakah perlu diperbaiki atau tidak. Poin kedua, motivasi atau menumbuhkan dorongan untuk menang. Menjaga diri agar selalu termotivasi akan membuat Anda selalu berada di jalan yang pasti menuju kesuksesan. Motivasi diri harus selalu dipertahankan, bahkan melalui tugas-tugas yang paling kecil atau yang paling biasa sekalipun. Sama pentingnya dengan termotivasi oleh cita-cita Anda secara keseluruhan. Anggaplah motivasi sebagai bahan bakar yang membuat usaha Anda tetap berjalan sesuai dengan sasaran dan tetap tertuju kepada hal-hal yang berarti. Proses motivasi ini mengalir melalui otak, paling tidak ada 3 tahap. Pertama, Anda harus memetakan atau merencanakan. Kedua, mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar mempercepat tujuan yang Anda tuju. Yang terakhir, Anda mengemudi sesuai dengan peta yang Anda rencanakan. Atau istilah lainnya dari 3 tahapan ini, tujuan sudah Anda petakan, kemudian bahan bakar pun sudah terisi, lalu yang terakhir Anda tinggal mengemudinya. Untuk menggerakkan roda-roda saraf motivasi, Anda perlu dengarkan suara kecil di dalam kepala Anda
yang selalu mengingatkan agar Anda menangani tugas-tugas yang kelihatannya tidak penting, seperti membayar tagihan, membalas telepon, atau mengatur file komputer Anda. Mulailah dengan menyusun daftar yang berisi dengan tugas hari-harian yang membosankan, atau mulai menumpuk, kemudian carilah alasan yang kuat untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Misalnya, Anda membayar tagihan pada waktu yang tepat. Ini membantu Anda mengawasi keuangan. Atau membalas telepon merupakan cara efektif untuk membangun jejaring dan mempertemukan diri Anda dengan peluang-peluang baru. Inilah alasan kita agar selalu termotivasi dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap sepele atau tugas rutinitas yang membosankan. Yang ketiga adalah fokus atau memusatkan pikiran pada suatu yang penting. Setiap pemenang memiliki kemampuan mengagumkan untuk fokus pada unsur-unsur yang paling penting. Dengan memasukkan semua unsur itu ke dalam fokus, maka otak Anda akan menjadi semakin inovatif, fleksibel, dan kreatif. Fokus membutuhkan perhatian dan konsentrasi. Jadi cara yang paling sederhana untuk menjelaskan fokus adalah memusatkan pikiran pada hal-hal yang dibutuhkan serta menyingkirkan gangguan yang tidak perlu. Bila Anda berada di tengah-tengah sesuatu yang membutuhkan fokus besar, maka lakukanlah 5 langkah ini. Yang pertama, mengakulah pada diri Anda bahwa Anda kehilangan fokus pada tugas yang sedang Anda hadapi. Yang kedua, ingatkan diri Anda tentang tugas Anda yang sebenarnya. Yang ketiga, jika memungkinkan, kurangi faktor-faktor yang membuat perhatian Anda terbagi. Yang keempat, pilihlah sebuah titik awal, beri isyarat diri untuk memulai kembali tugas Anda. Yang kelima, perhatikan hal-hal kecil yang biasanya tidak Anda perhatikan guna memberi Anda perspektif yang baru mengenai tugas-tugas yang Anda sedang tangani saat ini. Inilah kunci untuk melatih kita supaya kembali fokus kepada pekerjaan yang sedang Anda tangani. Yang keempat, kegigihan atau kembali bangkit untuk sukses. Otak pemenang mampu pulih dari segala tantangan kehidupan dengan cara menghadapi kekurangan dan kegagalan. Baik itu disebabkan oleh diri mereka sendiri atau keadaan yang berada di luar kendali mereka. Otak pemenang, dia menyusun kembali kegagalan agar dapat memberi manfaat kepada mereka karena mereka sadar bahwa jika keadaan tidak berjalan sesuai dengan rencana, tidak berarti bahwa perjalanan itu harus berakhir. Tentunya, untuk memperbaiki kembali rencana, Anda membutuhkan kegigihan yang menjadikan Anda tidak putus asa ketika Anda mengalami kesulitan atau meragukan bakat Anda ketika Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Banyak yang bilang kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Gagal bukan berarti Anda tidak akan pernah sukses, melainkan hanya berarti Anda tidak selalu sukses. Bila Anda mengantisipasi dan menerima kegagalan tanpa rasa takut atau menghakimi, berarti Anda telah membuka pintu kesuksesan. Setelah Anda meraih kepercayaan diri dengan tindakan pengendalian yang kecil, secara bertahap, Anda bisa belajar untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dengan sikap yang lebih berkuasa. Kesimpulan yang bisa diambil dalam buku Otak Pemenang diantaranya: pertama, milikilah kesadaran yang tinggi dan bayangkan Anda menjadi pemenang. Kedua, selalu memotivasi diri, baik dalam hal kecil maupun hal besar. Yang ketiga, memfokuskan diri pada hal yang penting. Keempat, memanfaatkan emosi untuk kepentingan Anda. Yang kelima, mengingat diri agar mempunyai otak pemenang. Yang keenam, milikilah sikap gigih untuk meraih kesuksesan. Yang terakhir, memelihara atau melindungi dan meningkatkan kemampuan otak pemenang Anda.